وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semalam kita telah sebutkan beberapa tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita telah sebutkan 5. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan bertemu karena Allah, dan yang keempat orang yang diajak untuk melakukan perbuatan dosa, kemudian tidak mengatakan ini akhafullah. Dan yang kelima, ada yang ingat yang kelima? Bersedekah. Baru yang bersedekah disebutkan ini. Orang yang tergantung hatinya lama di masjid. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Orang yang senantiasa hatinya bergantung pada masjid. Penyebutan dalam hadis ini dikatakan syabun rajulun bukan berarti khusus untuk laki-laki saja. Namun hukum asalnya itu juga termasuk golongan wanita. Termasuk wanita yang diajak ketika ia mengatakan ini akhafullah, dia termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, memang hukum asal dalam penyebutannya itu ketika disebutkan secara khusus, secara umum laki-laki, maka itu masuk di dalamnya juga untuk wanita. Seperti perintah untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu tidak ada disebutkan wanita di situ. Semua untuk laki-laki, tapi itu juga termasuk diwajibkan kepada wanita-wanita atau perempuan-perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan menyebutkan 2 sisanya, yaitu rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak, bersedekah, kemudian ia sembunyikan sehingga tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan ini menunjukkan betapa suatu amal, dan hendaklah kita ada amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kebaikan yang kita berusaha untuk menyembunyikannya. Kalau tangan kita ini kiri kanan yang selalu sama-sama mengangkat barang, bekerja bersama, sampai dalam perkara sedekah, ketika tangan kanan kita melakukan sedekah, maka salah satu golongan yang diberikan naungan itu tangan kirinya tidak tahu. Sehingga dia tanya amalan ini tidak mau ketahuan, walaupun ketika ketahuan itu tidak apa-apa. Dikatakan dalam ayat in tubdus shadaqah falillahi. Jika kalian bersedekah dengan terang-terangan, itu bagus. Namun kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Namun jika engkau sembunyikan, engkau diam-diam, engkau berikan kepada fuqara, orang-orang fakir, itu jauh lebih bagus bagi kalian.
saja amalan-amalan yang mestinya kita ikuti, yang cukuplah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bahkan orang-orang terdekat kita, istri kita, anak-anak kita, mungkin dia tidak tahu. Tapi jangan juga ada yang katanya mau sembunyikan amalnya. Tanya kenapa tidak pergi sholat di masjid? Saya mau diam-diam saja di rumah dan tidak ada yang tahu. Bukankah seperti itu? Kalau hal yang sunnah, sholat sunnah, bahkan yang dekat di rumah. Atau bahkan yang ironisnya lagi yang mengatakan bahwa katanya menikah itu bagian dari sunnah Rasulullah. Karena dia sudah menikah di sini, dan dia sudah menikah juga di luar dan tidak ketahuan. Bukan begitu. Karena ada amalan-amalan kita yang kita sembunyikan cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yang tahu. Mungkin sedekah suku kita, mungkin ada di antara kita yang setiap subuh jalan-jalan bertemu dengan fakir miskin diberikan, ada yang bangun dari malam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang banyak kita dapat sekarang yang bahkan ada orang yang semua amalannya itu dijadikan status di posting. Alhamdulillah, suara sudah serak-serak basah, sudah masuk di 20. Tidak semua amalan kita harus kita posting waktu. Walaupun terkadang memang ada amalan yang memang kita perlu sampaikan sebagai motivasi untuk anak-anak kita, keluarga kita. Tapi tidak semuanya. Ada yang kalau duduk di utaran gara-gara tahajud 1 juz. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan sedekah ini, mengapa di dalam ayat terakhir atau kedua terakhir dari surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak-banyak bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari harta kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi, yang mana ketika itu kita akan mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Kalau seandainya engkau menangguhkan usiaku, umurku barang sekejap saja, ila ajalin qarib, dalam waktu yang singkat, fa asaddaqu. Apa yang ingin kita minta sama Allah ketika kita berada dalam sakaratul maut? Orang tidak minta muka sholat, tidak mau minta muka umrah, tidak mau minta muka baca Quran. Dia mengatakan fa'asuddahu, aku ingin bersedekah. Wa aku minas sholihin, aku ingin menjadi orang-orang soleh. Padahal sedekah itu bagian dari kesolehan, tapi secara khusus disebutkan fa'asuddahu. Para ulama mengatakan bahwa karena salah satu dari 3 amalan yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal adalah sedekah tadi. Yang ketiga, orang mohon untuk bersedekah ketika ajalnya sudah mendekat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu warajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seorang yang ketika mengingat Allah dengan sendirian kemudian dia meneteskan air mata.
ketika berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran Allah, bahkan menuruni amal-amal perbuatannya selama ini, tidak terasa air matanya menetes. Mungkin kita kadang ketika kita berdua atau sendirian mengingat anak kita yang lagi kuliah di Makassar, anak kita yang lagi belajar di pondok pesantren. Kadang kerinduan itu datang, ingin berjumpa dengan mereka, sampai tak terasa air mata kita menetes. Apalagi ketika kita mengingat perlakuan kita selama ini yang mungkin tidak enak bagi mereka, kadang air mata kita menetes. Apalagi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat akan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, kemudian mata kita meneteskan air mata. Itu adalah salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kemudian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la yamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, matanya orang yang berjaga-jaga untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Jadi orang-orang yang menjaga keamanan kaum muslimin, orang yang begadang untuk menjaga keamanan, maka salah satu dari dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian yang kedua, mata yang meneteskan air mata ketika bersendirian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini secara singkat yang bisa kami bawakan pada kesempatan kali ini, dan sebagai bentuk kami ingin sampaikan sesuatu bahwa alhamdulillah di Oslo telah dirintis sebuah pondok pesantren tahfidzul Quran Wahda Islami yang berikal, yang mana mungkin tahun lalu bahkan tahun ini ada amplop yang beredar untuk meminta sumbangsi kita. Ini itu kami mengucapkan syukron wa jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik terhadap sedekah-sedekah kita yang telah kita infakkan, sehingga alhamdulillah insyaallah mulai tahun ini di pondok pesantren Oslo itu sudah akan menerima santri baru. Jadi Bapak Ibu yang punya anak atau kemenakan, punya cucu yang ingin didaftarkan, silahkan. Insyaallah di tahun ini walaupun dalam kondisi yang dalam tanda petik masih darurat, yang penting sudah bisa ditempati. Insyaallah kita akan menerima 15 orang santri, khusus untuk santri untuk putra, dan khusus untuk menghafal Quran seperti anak-anak kita yang imam di sini. Insyaallah seperti itulah yang kita akan didik di sana. Jadi bila kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu